Himpunan Pendidikan Demokrasi P2D, kemudian Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia LPC UI, dan Tahir Foundation. Dan untuk membuka acara siang hari ini, saya akan langsung persilahkan Sekjen P2D, Bapak Daniel Hutagalung, untuk memberikan kata pembuka. Silahkan. Gila kalian. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih ya. Terima kasih sudah datang di acara kami ini. Sebenarnya apa yang kami kerjakan ini sudah mau didiskusikan dari beberapa waktu yang lalu. Tapi karena beberapa soal seperti kampanye pemilu, quick count dan keriuhan politik lainnya, ya, kita menunda sampai di bulan Mei ini. Untuk kesadaran ini saya mau memberikan juga ucapan terima kasih ya beberapa pihak. Yang pertama kepada Ibu Siti Zuhro, Mbak Wiwi, yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mau membahas apa yang sudah kami hasilkan ini. Kami memilih dan meminta kesediaan Mbak Wiwi ini karena beliau itu orang yang selama bertahun-tahun dengan tekun melakukan studi tentang demokrasi lokal. Jadi kami berharap dapat masukan kritik dengan apa yang telah kami hasilkan. Apakah ada yang perlu dikurangi atau ada yang perlu dikurangi atau ada perlu ditambahkan dari apa yang kami hasilkan. Kami harapkan masukan dari Mbak Wiwi. Yang kedua juga saya berterima kasih kepada lembaga Tahir Foundation yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya diskusi kita hari ini, sehingga kita dapat melangsungkan acara hari ini. Dan yang ketiga juga terima kasih kepada semua hadirin teman-teman di sini yang mau hadir. Dan akhir kata saya hanya bisa bilang mari kita berdiskusi. Terima kasih, selamat siang. Sebelum saya panggil terima kasih dari mempresentasikan hasil dari Indeks Demokrasi Indonesia 2013 dan juga dua pembicara di diskusi kali ini. Saya ingin membacakan sedikit CV dari tiga orang ini, walaupun saya yakin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan tiga tokoh ini. Bagus Takwin saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia dan pengajar juga di fakultas yang sama di Psikologi Universitas Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sarjana, pasca sarjana, dan doktoral di bidang psikologi dan filsafat dari Universitas Indonesia. Selain itu juga menjadi peneliti di Center for Terrorism and Social Conflict Studies di Universitas Indonesia. Menulis sejumlah buku, di antaranya teman-teman ada Filsafat Timur, sebuah pengantar ke pemikiran-pemikiran Timur, akar-akar ideologi, dan kembalinya politik. Jadi nanti Bapak Aten akan mempresentasikan hasil dari indeks ini dan juga ikut serta dalam diskusi. Sokrates. Lengkapnya Sokrates. Sokrates. Kemudian Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro MA. Beliau adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, menyelesaikan S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIP Universitas Jember, kemudian mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari Flinders University di Adelaide, Australia, dan PhD dari Ilmu Politik dari Curtin University di Perth, Australia. Menulis banyak sekali buku beliau, salah satunya adalah Konflik dan Kerjasama Antar Daerah di tahun 2004. Kemudian di tahun 2009 beliau juga menulis Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Kemudian pembicara ketiga kita tak lain dan tak bukan the one and only Rocky Gerung, mengajar di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan selain itu juga menjadi peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D. Saya persilahkan ketiga narasumber untuk maju ke depan. Oke. Oh, Bang Rocky menjadi moderator siang hari ini. Jangan saya. Pemandu bisa. Pemandu juga bisa memberikan opini, tapi Pokoknya masih ditendang bola lah. kita berikan tepuk tangan buat ketiganya. Saya langsung serahkan ke Bang Rocky, silahkan. Silakan, Mbak. Udah, mulai. Moderator memang
Oh ya. Oke, teman-teman, CV sudah dibacakan. Selamat datang Profesor Awan. Cuman CV saya itu CV 20 tahun lalu itu yang diulang-ulang sama. Indeksnya salah. Oke, kita mau percakapkan satu hasil riset, bukan rumor dan bukan proposal politik, tapi satu hasil riset untuk melihat sejauh mana demokrasi diaktifkan dan mengaktifkan warga negara. Jadi itu kira-kira judul pembicaraan kita hari ini. Nah, kalau Anda baca secara cepat-cepat hasil ringkusan dari P2D, bukan ringkasan tapi ringkusan. Beda antara meringkas dan meringkus. Meringkas itu biasanya yang besar dibikin kecil, isinya juga mengecil, tapi meringkus ada yang besar dibikin simple dan isinya justru memadat. Biasanya mahasiswa itu bikin ringkusan bukan ringkasan. Oke, jadi itu yang mau kita percakapkan. Nah, kalau sensitivity kita hari ini kita maksimalkan, segera kita merasakan bahwa ada yang aneh dalam tubuh demokrasi kita. Ada hiruk pikuk politik, terutama soal pilpres. Tapi sebetulnya hiruk pikuk itu kita tidak pernah tahu apakah itu datang dari keresahan warga atau disodorkan oleh permainan diskursus elit. Itu soal kontemporer. Tetapi pengukuran ini dibuat sampai dengan November 2013. Jadi ada ikutan suasana yang hari ini bisa kita ujikan. Apakah demokrasi kita bertumbuh, terbonsai, atau membusuk justru? Secara cepat-cepat saya mau katakan bahwa tubuh politik kita, tubuh demokrasi kita sekedar membengkak, tapi tidak bertumbuh gitu. Nah, tubuh yang membengkak biasanya ada infeksi. Jadi itu yang mau kita periksa. Nah, cara memeriksanya adalah dengan survei, dan yang diuji adalah pandangan langsung warga, evaluasi warga terhadap kehidupan demokrasi dengan parameter-parameter yang sudah disajikan di situ. Jadi saya kira itu permasalahannya. Setelah itu ada soal metodologi. Di sini saya lihat ada banyak researcher yang hidup matinya adalah data, angka, dan methods. Tapi kita mau coba hubungkan hasil riset itu dengan upaya kita untuk memperluas dan memperdalam demokrasi. Jadi indeks bukan sekedar dimaksudkan untuk mengukur demokrasi, tapi untuk menghasilkan demokrasi dalam bentuk yang lebih berkualitas. Saya kira itu misinya. Nah, saya mulai dengan saudara Bagus Takwin. Uraian itu akan diperiksa oleh Profesor Siti Suro, lalu kita percakapkan itu untuk kepentingan pembangunan politik hari-hari ini. Terima kasih, itu pengantar saya. Dan pengantar yang kedua adalah di sebelah kanan ada banyak kursi kosong. Anda pasti akan lebih cermat untuk memahami pembicaraan seandainya Anda beralih dari bagian belakang ke depan. Yang paling belakang. Oke, Pak Bagus Takwin, silakan.